Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Jumat 13 Agustus, hari biasa pekan ke-19. Semoga kita bersama keluarga selalu dalam keadaan sehat, baik, dan bersemangat. Hari ini kita akan merenungkan Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 19 ayat 3 sampai 12. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, "Apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja?" Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka pria dan wanita? Dan Ia bersabda, 'Sebab itu, pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging.' Demikianlah mereka itu bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Kata mereka kepada Yesus, "Jika demikian, mengapa Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya?" Kata Yesus kepada mereka, "Karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan wanita lain, ia berbuat zina." Maka murid-murid berkata kepada Yesus, "Jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin." Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini. Hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, demi kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam masyarakat bentuk perkawinan monogami, seorang suami dan seorang istri merupakan bentuk perkawinan yang paling umum. Diharapkan agar cinta seorang suami dan seorang istri berlangsung langgeng sampai maut memisahkan mereka. Dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus menegaskan lagi perkawinan monogami sebagai bentuk ideal dalam masyarakat. Maka dari itu, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Penegasan Yesus ini menjadi penting bukan hanya dalam hal persatuan suami istri, tetapi dalam hal perkawinan, suami dan istri membentuk keluarga, komunitas cinta. Dengan berkeluarga, suami istri membentuk persekutuan pribadi-pribadi, mengabdi kepada kehidupan, ikut serta dalam pengembangan masyarakat, dan berperan serta dalam kehidupan dan misi gereja. Tentu saja dalam membangun komunitas cinta perlu diusahakan dari hari ke hari dengan menghadapi banyak tantangan. Ternyata lebih banyak keluarga yang berhasil ketimbang yang gagal dan bercerai. Tentu saja selalu diusahakan agar perceraian tidak pernah terjadi. Kita yakin dalam perkawinan Katolik yang diawali dengan pemberkatan perkawinan, kesatuan dan kasih suami istri tak akan terpisahkan, karena dikaitkan dengan kesatuan Ekaristi, Sacramentum Caritatis.
Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Oleh karena itu, marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, keluarga-keluarga, kita diajak untuk semakin menghayati perkawinan sebagai kebersamaan dalam suka duka seluruh hidup. Sehingga dengan perkawinan ini suami istri bertujuan untuk menyejahterakan satu sama lain. Dan disinilah diharapkan keluarga-keluarga untuk semakin menghayati sakramen perkawinan. Karena keluarga-keluarga sebagai gereja yang paling kecil, di sanalah bertumbuh iman, pengharapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Betapa indah rumah-Mu Tuhan, Raja alam raya. Burung pipit serta layang-layang Kau berikan sarang. Betapa ku rindu tinggal di rumah-Mu. Sorak dan sore bagimu. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, khususnya yang terpapar COVID-19, diberikan semangat, kekuatan, dan rahmat kesembuhan. Seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.